Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Kalian siap ya? Selamat menikmati. Tonton sampai habis. Baik, mari kita mulai dengan memperhatikan gambar. Ada gambar nih. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, ayo apa jawabannya? Ya betul sekali, kegiatan bermain sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Coba jawabannya. Iya, menggunakan tangan dan kaki, alat gerak manusia ya. Kemudian, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, iya betul sekali, jawaban kalian di lapangan ya. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Ya betul sekali, kita perlu melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera saat kita menggunakan tulang-tulang kita, menggunakan tangan-tangan dan kaki-kaki kita untuk beraktivitas saat bermain bola. Betul sekali. Dalam bermain bola itu kita gerakannya apa saja ya? Ada berjalan, ya terus apa lagi? Oh iya berlari, ada menendang, ada melempar. Jadi hampir semua bagian tubuh kita saat kalian melakukan sepak bola ini semuanya bagian tubuhnya aktif. Nah, sehingga semua organ gerak kita itu harus bekerja dengan baik, apalagi tulang dan otot. Itu harus dipastikan dapat bekerja dengan baik. Nah, masih ingat kan? Tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Nah, kedua alat gerak ini, otot dan tulang, akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yuk kita pelajari rangka manusia. Rangka itu apa sih? Nah, rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk tubuh. Nah, fungsinya apa ya? Adalah melindungi organ tubuh yang penting atau yang ada di dalamnya. Tuh. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Ini adalah rangka manusia atau sistem rangka manusia. Ya, dimulai dari tengkorak. Kemudian rahang bawah. Kemudian ada tulang leher. Kemudian tulang dada di sini. Kemudian tulang belakang yang menopang tubuh kita ini. Kemudian tulang panggul. Kemudian tulang paha ini. Kemudian tulang tempurung lutut. Mulai dari sini ada tulang selangka, ini tulang selangka. Kemudian tulang belikat ini atau skapula ya, tulang belikat. Kemudian tulang pengumpil. Tulang hasta. Kemudian ada tulang telapak tangan.
tulang jari tangan, jari-jari ini ya, tulang kering, tulang betis, kemudian tulang pergelangan kaki. Ini adalah rangka manusia. Ayo, biar lebih seru, ayo kita bernyanyi dulu. Tahu ya nadanya ya? Abang tukang bakso. Ayo kawan-kawan, mari kita kenal nama tulang badan. Kepala, tengkorak, dagu, rahang bawah, tulang leher selangkah. Belikat tulang dada, belakang tulang panggul, pengumpil dan hasta. Tulang telapak tangan, tulang jari tangan, itulah tulang badan. Ada pula tulang tubuh bawah, tulang paha, juga tempurung lutut, tulang kering bersama tulang betis, pergelangan kaki dan telapak kaki. Yeah. Ayo kawan-kawan, mari kita kenal nama tulang badan. Kepala, tengkorak, dagu, rahang bawah, tulang leher selangkah. Belikat tulang dada, belakang tulang panggul, pengumpil dan hasta. Tulang telapak tangan, tulang jari tangan, itulah tulang badan. Ada pula tulang tubuh bawah, tulang paha, juga tempurung lutut, tulang kering bersama tulang betis, pergelangan kaki dan telapak kaki. Yeah. Yeah, baiklah. Seru tidak? Seru ya? Ternyata, wah seru sekali. Sudah. Yuk kita kembali lagi. Tulang anggota gerak terdiri dari dua macam, yaitu tulang anggota gerak bawah dan tulang anggota gerak berupa tangan yang gerak atas. Baik, ayo kita pelajari ya, mulai dari yang atas dulu ya. Tulang anggota gerak atas manusia nih. Ini adalah tulang anggota gerak atas manusia. Ini tulang lengan atas, tulang hasta dan pengumpil, tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Ini fungsi satu ya, satu-satu. Tulang hasta atau tulang ulna. Ini ulna, ini radius ulna biasanya terkenalnya seperti itu, ini gandengan. Tulang hasta atau tulang ulna berfungsi ini ya, dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Kemudian jadi membantu pergelangan tangan untuk berputar. Tulang lengan atas atau humerus sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Ya. Kemudian tulang pengumpil, nah ini radius, bisa di nama lainnya ya, radius ulna. Ini ulna, ini radius. Tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang menggerakkan tangan, terutama yang tangan bagian bawah. Kemudian tulang pergelangan tangan di sini untuk menghubungkan tulang jari dengan
tulang pangkal tangan sebagai tempat menempel otot juga, sebagai alat gerak juga. Ini tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang telapak tangan adalah sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan tangan. Ya, ini adalah fungsi tulang anggota gerak atas manusia. Yuk kita ke tulang anggota gerak bawah manusia nih ya. Ini kaki ya. Ini tulang paha. Fungsinya sebagai tempat untuk menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan juga pada saat dia berjalan. Ini tulang paha fungsinya. Kemudian ada tulang kering. Tulang kering di sini untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang menyediakan mineral, partikel kalsium dan fosfor. Di tulang kering, biasa tulang kering menyimpan fosfor, mineral itu di sini. Sel darah merah, sehingga dia menghasilkan itu. Kemudian tulang betis. Tulang betis untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang. Juga tempat melekatnya otot kaki dalam tulang betis ini. Kemudian tulang pergelangan kaki ini di sini ya, pergelangan kaki, tulang pergelangan kaki sebagai sendi menahan beban penting dibentuk oleh 3 tulang, tibia, fibula, dan lereng. Mana nih? Nih tulang pergelangan kaki. Kemudian tulang telapak kaki sebagai pijakan agar saat kita berjalan jadi seimbang. Kemudian ada tulang jari kaki, ini untuk keseimbangan. Jadi ketika kita sedang berlari atau kita mengerem nih dari lari terus kita berhenti, itu tulang jari kaki ini juga bisa sebagai tumpuan. Jadi selain dari keseimbangan, dia juga sebagai tumpuan saat kita lari atau berhenti. Baiklah, kita sudah belajar tentang tulang. Kalian sudah tahu rangka manusia. Sekarang, coba kalian bersama membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Seperti ini ya contohnya. Coba kita buka buku tematikmu halaman 66. Kalian lihat ya, sudah semua ya. Di situ ada langkah kerjanya. Bisa kalian sesuaikan pada buku tema. Kalian bisa mengerjakan dengan teman kalian yang rumahnya dekat. Nah, ini diberi waktu selama seminggu sebagai prakarya ya. Bubur kertas rangka manusia. Nah, kalian sudah mengenal rangka manusia sehingga agar lebih dan lebih paham lagi. Baiklah. Kemudian kalian lihat di sini di bukumu. Coba kalian lihat bukumu. Ini ada contoh ya. Contoh ini namanya sampul atau cover. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari 2 sisi. Ini sisi depan, ini sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Cover yang baik atau sampul yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Dari ketika seseorang melihat sampul buku, dia langsung, aduh, seru nih, pengen baca. Nah, itu berarti sampulnya atau covernya menarik, cukup menarik. Nah, bagaimana agar cover atau sampul itu bisa terlihat menarik? Yang pertama, judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Warnanya mencolok nih judulnya. Kemudian jenis huruf yang digunakan tuh juga menarik. Kemudian terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami.
Kemudian terdapat nama penulisnya. Ada penulisnya, gambarnya dibuat menarik. Terus terdapat identitas penerbit yang menerbitkan buku. Ada sinopsis, isi buku. Kemudian ada identitas buku. Coba kita lihat. Ini sisi depan. Dan ini adalah sisi belakang. Nah, ini judul ya, ini tempatnya. Judul. Kemudian, nah, Priyanto Marianto ini adalah penulis. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Cerdas dan bukan judulnya dijelaskan lebih lanjut, yaitu penjas orkes untuk SD MI kelas 4. Nah, ini penerbit yang menerbitkan buku adalah Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, disertai juga dengan gambar yang menarik. Ya. Tadi anak-anakku tema 1 subtema 2 pada pembelajaran 2. Sekarang coba, kalian kan sudah tahu nih cover sampul buku. Coba kalian sekarang membuat gambar pada cover atau sampul buku. Tadi kalian kan sudah membaca buku yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Kalian lihat tematik halaman 73. Yang belum membaca silakan dibaca dulu. Nah, Ibu ingin kalian membuat gambar pada cover atau sampul buku. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian kan punya gambaran isinya cerita tentang apa. Nah, kemudian kalian membuat selayaknya kalian itu adalah si penulis buku itu dan membuatkan cover atau buku, sampul buku yang sangat menarik. Kalian bisa berdiskusi dengan guru agar dapat membuat covermu menjadi lebih menarik. Misalnya nih Bu, saya ingin begini Bu, menggambar ini Bu, ini bisa ditambahkan ini Bu, bagaimana Bu? Nanti Ibu guru atau Pak guru akan memberikan masukan kepada kalian. Wah, seru ya kita membuat cover buku kita sendiri. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.